Menguraikan kesalahpahaman karakteristik e-katalog, transparansi, dan logika pasar. Pada video kali ini izinkan saya menanggapi sebagian pemahaman kita tentang katalog elektronik yang mencerminkan kekhawatiran yang menurut saya valid. Jika tidak ada yang speak up, maka ini akan berbahaya jika pemahaman ini terus dipertahankan. Namun argumentasi yang didasarkan pada pemahaman yang keliru dan menyamaratakan seluruh mekanisme e-katalog. E-katalog terutama pada jasa konstruksi itu tidak dapat disamakan dengan tender konvensional, dan menganggapnya sebagai apalagi legalisasi KKN adalah kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Argumen ini gagal memahami bahwa logika di balik e-katalog adalah logika pasar terbuka, bukan mekanisme tender yang kaku dan tertutup. Mari kita bedah dan luruskan setiap poin dengan analogi yang lebih tepat, merujuk pada regulasi terbaru dan praktek terbaik yang berlaku. Mekanisme pasar yang transparan itu bukan tender yang rahasia. Saya berargumen bahwa e-katalog tidak transparan karena tidak diketahui kapan pemilihan dimulai atau berakhir, sebagian kita ini adalah analogi yang tergesa-gesa, logika pasar empiris. E-katalog adalah platform pasar digital, bukan sistem lelang tersembunyi. Dalam pasar, Anda tidak perlu tahu kapan toko akan membuka dagangannya. Anda sebagai pembeli PPK akan mencari barang ketika Anda membutuhkannya. Begitu pula di katalog, proses dimulai saat PPK telah menyelesaikan perencanaan dan siap untuk membeli. Setelah itu, PPK dapat menggunakan fitur mini kompetisi misalnya atau negosiasi misalnya untuk mengundang penyedia yang telah terkualifikasi, disikap misalkan, dan memiliki produk yang dibutuhkan untuk bersaing misalnya. Semua penawaran, kualifikasi, harga itu bisa dilihat secara transparan. Regulasi yang mendukung jelas, peraturan LKPP Kepka 177/2024 juga tentunya sudah Perpres 46/2025 mempertegas bahwa e-purchasing harus dilakukan jika produk tersedia di katalog elektronik, dan PPK harus mendokumentasikan setiap tahapan yang jelas. Transparansi itu justru lebih tinggi daripada tender, di mana banyak informasi tertutup sampai pengumuman pemenang, bukan? Kriteria pemilihan yang berbasis data, bukan selera subjektif. Ini poin kedua. Kritik bahwa PPK memiliki selera tertentu yang tidak bisa dipenuhi penyedia non-pengantin, itu istilah paradokma yang salah sekali. Kriteria yang relevan dalam pengadaan konstruksi modern tidak ditentukan oleh selera, melainkan oleh data teknis dan fungsional. Analogi pasar konstruksi. Coba, saat membangun rumah, seorang arsitek tidak hanya memilih keramik yang bagus, tapi menetapkan spesifikasi teknis yang detail, merek, ukuran, kekuatan, ketahanan, standar SNI. Begitu pula dengan bahan bangunan yang lain. Setiap komponen harus memiliki spesifikasi yang terukur. Aplikasi pada e-katalog pada tahapan perencanaan, pengadaan, PPK, dan tim teknis wajib menyusun spek tek yang rinci. Ini mencakup parameter kinerja, toleransi operasional, standar kualitas. Untuk pengadaan konstruksi, spesifikasi ini bahkan harus mencakup rincian bahan, peralatan, metode, personel manajerial, hingga rencana keselamatan konstruksi. Dengan adanya spesifikasi yang terukur ini, PPK tidak dapat menggunakan istilah selera sebagai alasan. Penyedia yang dapat memenuhi seluruh kriteria yang akan dianggap memenuhi syarat. Perpres pengadaan barang jasa pemerintah bahkan memungkinkan penyebutan merek terhadap tertentu jika diperlukan. Ketika menyelaraskan penawaran dengan kebutuhan fungsional. Argumen bahwa misalkan penyedia harus menawarkan ribuan variasi ini tidak masuk akal bagi penyedia non pengantin, juga merupakan kekeliruan yang fatal. Logika penawaran, coba kita logikanya. Pengadaan konstruksi itu adalah pengadaan satu paket bangunan yang terintegrasi, bukan pengadaan keramik, cat, paku secara terpisah-pisah. Ketika sebuah perusahaan konstruksi menawarkan jasanya, mereka akan menyajikan satu set penawaran yang sudah terintegrasi untuk seluruh proyek. Mereka tidak perlu menampilkan ribuan variasi, melainkan satu set pilihan yang diyakini paling optimal untuk memenuhi spesifikasi yang diminta PPK. Dan itu sayangnya masih belum ada versi prototipe. Nah, sekarang peran strategis PPK. Tugas PPK adalah menyaring dan mengkaji penawaran dari penyedia yang telah menyajikan paket yang paling sesuai dengan spek, kualifikasi, anggaran. Penawaran dari penyedia yang dianggap
pengantin tadi itu bukan karena mereka menginput dagangan sesuai selera PPK, melainkan karena mereka berhasil menyajikan paket yang paling relevan dan terukur sesuai dengan perencanaan awal. Sistem e-katalog dirancang untuk memfasilitasi ini dengan adanya fitur penyaringan dan perbandingan. KKN terjadi karena kelemahan manusia, bukan sistem. Kritik bahwa e-katalog melegalisasi KKN dengan mengundang pengantin adalah tuduhan yang tidak berdasar, ya. KKN adalah masalah moral dan integritas, bukan kelemahan sistem. Analoginya apa? Jika seorang pembeli di pasar konvensional bersekongkol dengan satu toko dan menolak tawaran dari toko lain, itu adalah masalah etika pembeli, bukan kegagalan sistem pasar. Coba pikirkan baik-baik. Sistem pasar justru dirancang untuk mendorong persaingan. Aplikasi di katalog, sistem di katalog itu justru dibangun untuk meminimalisir intervensi manusia dan mendorong transparansi. Prosesnya tercatat secara digital, mulai dari undangan, penawaran, hingga hasil evaluasi. Setiap langkah itu bisa diaudit. Ini membuat KKN itu jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan proses tender manual tertutup itu dengan SPSE. Jika terjadi persekongkolan, ini adalah pelanggaran etika dan hukum yang harus dilaporkan dan ditindak secara pidana. Perpres PWJP telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku KKN, termasuk sanksi daftar hitam ataupun dengan tayang. Kesimpulannya apa? Mengubah paradigma pengadaan dari tender sentrik ke market sentrik. E-katalog bukanlah lelang tender. E-katalog adalah pasar digital yang mereplikasi logika pasar terbuka ke dalam pengadaan pemerintah. Argumentasi keliru karena melihat e-katalog melalui lensa tender yang sudah ketinggalan zaman. Tender adalah mekanisme untuk mencari penjual di mana informasinya tidak tersedia secara terbuka. Sebaliknya, e-katalog adalah mekanisme untuk memilih penjual dari sekumpulan pilihan yang sudah tersedia dari pasar dan bisa dilihat sama-sama. Keberhasilan pengadaan di katalog ditentukan oleh seberapa cerdas dan terukurnya PPK dalam merencanakan kebutuhan, bukan seberapa banyak variasi yang disajikan penyedia. Daripada membubarkan sistem yang telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi, kita harus berfokus pada pelatihan, peningkatan kapasitas PPK, integritas pelaku usaha untuk memahami logika pasar digital ini dan memanfaatkannya secara optimal. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa pengadaan bukan lagi menjadi pintu masuk KKN, melainkan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang bersih dan berintegritas. Semoga mencerahkan.